Injil itu adalah tentang Yesus. Hmm. Injil itu menjadi menarik karena pesan utamanya adalah tentang Yesus. Berkat terbesar, kebaikan terbesar, yaitu keselamatan kehidupan kekal, itu bisa terjadi kita alami karena Yesus bangkit dari kematian. Rema kembali lagi berjumpa dengan saudara-saudari, jemaat Tuhan dan pemirsa yang ada di rumah. Kami tidak putus-putusnya menyampaikan terima kasih banyak untuk atensinya. Dan saat ini kita jumpa lagi, brother. Yes. Seperti biasa. Yes. Dan kita sangat antusias, brother. Yoi. Hari ini kita mau bicara tentang the beauty of the gospel, brother. Yes. Jadi kalau kata Alkitab itu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wih. Nah, nanti Dahsyat. mungkin di awal-awal ini kita bisa jelasin dulu kenapa Injil itu dikatakan yang menyelamatkan, kenapa nggak yang lain, kenapa nggak perbuatan baik, kenapa nggak yang hal yang lain, kenapa harus melalui Injil. Lalu apa itu Injil? Injil ini bicara tentang apa sih? Ya. Kabar baik apa gitu. Lalu coba nanti brother dalami lebih jauh atau jelasin lebih jauh apa sih signifikansi kita belajar tentang Injil itu sendiri gitu, brother. Kenapa kita harus belajar Injil? Ini implikasinya ya. Yoi, kenapa nggak belajar yang lain? Ya. Nanti kita bisa jawab lebih mendalam lagi, brother. Ya. Nah, mungkin diawali dengan ini dulu ya, brother. Kenapa Injil itu dikatakan sesuatu yang beauty? Ya, indah. Kenapa suatu Injil itu, apa sih keindahan Injil itu sendiri? Nanti brother bisa jawab secara definitif maupun langsung secara implikatif. Boleh, brother dulu? Ya. Tidak ada yang bisa menyamai keindahan Injil, brother. Oh, wah. Kenapa kita menyimpulkan seperti itu? Karena lewat kebenaran Injil, kita bisa mengalami transformasi atau perubahan. Ya? Kita mengenal Sang Juru Selamat. Ya. Sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber kekuatan kita. Hmm. Melalui Injil, kita diarahkan kepada Sang Juru Selamat itu. Bagaimana pada akhirnya kita memperoleh kehidupan kekal dengan datang kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, itulah yang membuat kita berkesimpulan bahwa Injil itu adalah keindahan. The beauty of the gospel. Mantap. Jadi, ya nggak heran lah pada akhirnya kita menganggap bahwa tidak ada hal yang lebih indah, tidak ada hal yang lebih dahsyat, tidak ada hal yang lebih powerful selain kebenaran Injil. Bahkan saking indahnya Injil nih, brother, karena Injil itu adalah sesuatu yang sangat indah, tidak perlu kita tambahkan apapun pada Injil. Itu supaya dia menjadi indah. Iya, untuk tampak lebih indah. Karena Injil itu sendiri, pada Injil itu sendiri sudah ada keindahan dan kuasa bahkan. Oke. Dari mana kita bisa, kalau seperti kita seperti ini kan yang mendalami Injil, belajar Injil, mungkin secara konseptual, secara teori orang itu bisa sih berkata Injil itu indah. Ya. Tapi mengalami Injil itu sendiri mungkin ada satu perbedaan signifikan ya antara tahu Injil sama mengalami Injil. Ya. Sama kayak kalau aku bilang, oh kalau kita ke New Zealand gitu misalnya, atau ke Korea gitu misalnya, atau ke mana tempat-tempat, atau ke Raja Ampat deh. Ya. Raja Ampat tuh indah banget, brother. Tapi kita bilang indahnya itu hanya karena kita lihat di YouTube, kita lihat di gambar, belum kesana gitu. Ya. Nah, waktu tadi brother katakan bahwa tidak ada hal yang lebih indah daripada Injil. Ya. Ada orang yang bilang ini, ya itu buat lu. Nah, Buat kami sih ya biasa aja tuh. Yesus mati, Yesus bangkit, kabar baik tentang keselamatan. Ya, di mana letak indah-indahnya? Apa karena memang mereka belum mengalami Injil itu sendiri, brother? ya. Atau mereka belum mengerti Esensi Injil itu sendiri. esensi Injil itu sendiri? Kan ada satu ungkapan gini, kita tidak akan bisa melihat keindahan Injil itu kalau kita nggak ngerti kabar buruknya. Ya. Kan Injil itu adalah kabar baik. Ya. Kabar baik tentang siapa? Tentang Kristus kan. Ya. Dia mati bagi kita, dia bangkit, dia menembus dosa kita lah. Ya. Nah, kabar buruknya ini apa? Mungkin itu kali brother. Bisa kita mulai dari berdalam sini ya, boleh. Ya, Injil itu disebut kabar baik. Hmm. Nah, kenapa disebut kabar baik? Karena Injil itu adalah tentang Yesus.
Injil itu menjadi menarik karena pesan utamanya adalah tentang Yesus. Nah, segala sesuatu tentang Yesus itu bukan hanya unik tapi menarik. Ya, ya. Nah, ya. kalau kita mau tanya apa dari Yesus yang membuat kita takjub, kagum, terpesona, Ya. yaitu terkait dengan pengorbanannya. Terpesona ya. Tidak harus bagi Tuhan Ya, ya. Yesus untuk mati menyelamatkan setiap kita. Tidak harus bagi Tuhan Yesus untuk mati menyelamatkan kita. Ya, karena terkait dengan kabar buruk. Oh. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita punya hanya satu kepastian, yaitu binasa, brother. Oke. Dan kita bukan hanya sekedar pasti binasa, tapi kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk mengubah nasib kita yang pasti binasa. Kenapa begitu? Ya, karena memang kita semua adalah orang yang divonis untuk mengalami hukuman mati. Semua nggak ada terkecuali, semua Tanpa manusia. terkecuali, semua manusia. Ya, Roma 3:23, brother. Semua Ya. orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah Ialah maut, tanpa terkecuali termasuk bayi. Ya, kenapa Ya, termasuk ya, bayi? Karena kita mempercayai original sins, dosa warisan. Oh, ini sekaligus me-encounter tabula rasa ya, brother. Ya. John Locke punya. Ya, teori lahir seperti kertas putih. Seperti kertas putih, ya. Ya, itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Ya, ya, ya. Terus, Nah, terus. singkat cerita, yang menebus kita itu adalah pribadi, satu udah pasti Allah, tapi dia juga harus menanggung konsekuensi dosa itu. Nah, apa konsekuensi dosa itu? Yaitu mati. Oh. Ketika Allah tidak menginginkan kita mengalami kebinasaan, mengalami kematian, Ya. maka ketika dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dia harus menanggung konsekuensi itu. Nah, itulah kabar baik itu, brother. Korban substitusi. Dia harus mati. Iya, korban substitusi, pengganti. Jadi dia mati bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Iya. Dan dia menanggung dosa kita dengan mengambil konsekuensi itu pada dirinya. Kalau bahasa brother itu ya dia yang mulia rela menjadi hina, kemudian kita yang hina supaya Menjadi menjadi mulia. mulia. Betul. Dia Allah, kemudian rela menjadi manusia ya kan? Ya, jadi bagi kita disitulah letak keindahan dari kekristenan. Disitulah letak dari keindahan Injil. Ya, Disitulah letak dari sukacita kita, ya. pengharapan terbesar kita. Jadi seluruh pengharapan kekristenan terletak pada Yesus yang telah mati dan bangkit. Karena bicara tentang berkat terbesar, kebaikan terbesar, yaitu keselamatan kehidupan kekal, itu bisa terjadi kita alami karena Yesus bangkit dari kematian. Nah, kalau kita diskusikan pertanyaan brother tadi terkait kan itu kan kata-katamu Injil itu Iya. indah. Tapi bagaimana dengan yang lainnya yang tidak percaya? Betul. Nah, sederhananya begini, brother. Saya nggak pernah, brother, ya, mendengar ada orang yang bersaksi hidupnya diubahkan, saya diubahkan karena baca buku biologi, buku matematika, buku fisika, biologi, nggak ada. Oh iya iya. Atau iya, baca novel, nggak ada. Tapi nggak sedikit saya dengarkan orang yang bersaksi yang diubahkan hidupnya karena baca Injil. Tahu nggak siapa di antaranya, brother? Boleh sharing siapa? Agustinus. Agustinus. Ya, Roma 13 ayat 13 Ya. sampai 14. Ya. Lalu Martin Luther. Martin Ya Luther. kan, Roma Bapak-bapak 1. gereja lah ya. Ya. Bapak reformasi, Ya. reformator. Roma 1 ayat 16 dan 17. Nah, ini menarik, brother. Nah, kita mungkin agak gali sedikit, brother, ya. Boleh, boleh. Kita tahu bahwa surat Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus, tapi belum pernah dia ke Roma. Iya, Nah, betul, betul. sempat ada tuduhan, brother. Dia nggak berani ke Roma. Karena apa? Karena Roma itu adalah pusat dari kebijaksanaan dan pusat militer atau kekuasaan. Jadi dianggap takut dia. Terus ya takut dia berhadapan sama orang pintar, orang bijaksana kala debat nanti. Makanya Paulus itu memberikan satu jawaban yang menurut saya ini luar biasa dalamnya dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Iya. Dan nggak sedikit para penafsir atau teolog yang menyimpulkan bahwa seluruh bangunan teologi Paulus itu terletak pada ayat 16 dan 17. Iya, iya. Dan sekaligus itu merupakan encounter terhadap tuduhan tadi bahwa dia sama sekali tidak takut. Dan faktanya, brother, memang pada akhirnya dia mati di Roma. Sempat dia dilarang untuk pergi ke Roma, Iya. tapi akhirnya dia mati di Roma dengan cara dipancung kepalanya di masa pemerintahan Nero. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sama sekali nggak takut dengan kematian atau apapun. Ya. Bahkan ketika dianggap atau diolok-olok, ya pesan dari Injil itu yaitu tentang salib, dianggap itu sebagai sebuah apa, brother? Kebodohan. Bodohan, ya.
1 Korintus 1 ayat 23-24, brother. Jadi dikatakan di sana bagi orang Yunani, berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Bagi orang Yahudi sebagai sebuah batu sandungan. Betul. Tapi bagi kita orang percaya itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Kenapa salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah? Karena justru kemenangan terjadi lewat Yesus yang tersalib. Kalau seandainya Yesus tidak tersalib, ya nggak mungkin kita bisa mengalami kemenangan, mengalami kemuliaan. Ya, salah satu isu tentang ya Tuhan kita Yesus Kristus itu diolok-olok, dihina-hina oleh orang-orang yang kalau dalam kitab Korintus dikatakan bagi orang yang akan binasa, Ya. itu adalah sebuah kebodohan. Kan ada kita lihat di sosmed di mana-mana ya, Yesus itu diolok begini. Ngapain sih orang Kristen ini percaya sama orang yang matinya setengah telanjang? Sorry nih. Setengah telanjang. Masa Tuhan seperti itu? Masa Tuhan kok mati? Gitu. Itu yang menurut mereka itu sebuah kebodohan gitu, brother. Bagus nih. Kenapa kita percaya kepada orang yang mengklaim dirinya Tuhan tapi mati, kemudian matinya pun memalukan Iya, dengan cara disalibkan ya. dengan cara disalibkan. Untung brother jawab pertanyaan ini karena ini Iyalah. sangat erat kaitannya. Iya. Sangat related banget. Kita kan satu frekuensi, brother. Brother, coba jawab lu ini Ya, di 3 menit ke depan. sebenarnya hukuman salib Yesus itu adalah tadi ya, hukuman yang dialami oleh Tuhan Yesus karena kesalahan atau dosa kita. Iya. Bukan Yesus harusnya menerima hukuman itu, kita. Iya. Kita yang harusnya binasa jadi hidup gitu, brother. Iya. Gara-gara dia rela mau mati tuh kita. Tapi itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Yesus ketika dia berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi hukuman salib itu menggambarkan keadaan kita. Nah, Iya. dinyatakan bahwa hukuman salib itu adalah hukuman yang hina, hukuman Iya. yang terkutuk. Makanya terkutuklah orang yang disalibkan. Galatia 3 ayat 13 itu merupakan ayat yang dikutip oleh Rasul Paulus dari Ulangan 21 ayat 23, brother. Ya, Terkutuklah orang yang digantung atau yang disalibkan. Nah, itu adalah hukuman yang paling mengerikan pada waktu itu. Nah, Ya. jadi pertama-tama kita harus menyadari keadaan kita. Ketika jatuh dalam dosa, kita adalah orang-orang terkutuk. Kita adalah orang-orang hina. Kita orang-orang yang layak untuk dihukum. Orang-orang terhukum gitu loh. Dia rela mengambil kutuk itu ya. Dan layak bagi kita diberikan hukuman yang paling mengerikan. Nah, dalam konteks pada waktu itu, dalam budaya Romawi, hukuman yang paling mengerikan memalukan adalah salib. Nah, itu untuk menggambarkan keadaan kita. Itulah kita. Jadi ketika Yesus disalib, ya kita sedang melihat kehancuran kita, kebobrokan kita. Tapi di satu sisi, ketika kita melihat salib, Yesus telah mengubah sesuatu yang buruk, ya, citra yang buruk sekali menjadi indah sekali lewat karya penyalibannya. Dengan dia menyatakan kasihnya bagi setiap kita. Dia menyatakan bahwa kita bukan hanya dikasihi, tapi kita berharga di hadapan dia. Wow. Ya, itulah tadi konteksnya yang berada bilang, dari yang hina menjadi mulia lewat karya penyaliban. Jadi sebenarnya lewat karya penyaliban Yesus itu ada sebuah pembalikan makna. Pembalikan makna. Iya. Boleh. Jadi satu penderitaan ya yang dalam, yang tragis dialami oleh Tuhan Yesus demi suatu kemenangan, satu keindahan, satu kemuliaan dinyatakan bagi setiap kita. Wow. Jadi ada pembalikan makna di situ. Kita bisa lebih dalam lagi, brother. Brother, cobain dulu alpukat coklat. Brother. Ini enak banget.